Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Salam sejahtera, Tuhan Yesus beserta dengan kita semua. Pagi menyapa hari ini bersama dengan saya Pendeta Lintang Anggraini. Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa. Mengucap syukur ya Allah, kebaikan Tuhan atas kehidupan kami sampai dengan hari ini. Sebelum kami melanjutkan dengan apa yang Tuhan percayakan kepada hidup kami, kebenaran firman-Mu yang akan menopang kami semua, mengarahkan langkah kaki kami, untuk kami bisa bertindak, untuk kami bisa melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kami seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kami boleh menghargai anugerah Allah di dalam kehidupan kami. Kami siap sedia mendengarkan Engkau bersabda bagi kami semua. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, Saudara, Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Lukas. Mari kita memperhatikan dari Lukas 9. Lukas 9 di ayat yang ke-22 sampai dengan 27. Lukas 9 ayat 22 sampai dengan 27. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak manusia juga akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Saudara, biarlah kita menjadi orang-orang yang berbahagia ketika kita mengerti apa yang Tuhan sabdakan dan kita melakukannya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kepada anak rohaninya, Paulus pernah mengatakan kepada Timotius. Kita bisa melihat dari 2 Timotius 2 ayat 20 dan 21, Paulus mengatakan demikian. Dalam rumah yang besar, bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saudara mengingatkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang memiliki
nilai guna tinggi itu biasanya harganya mahal, atau kalau boleh dikatakan harganya bisa menjadi sangat mahal. Sesuatu yang berkualitas pun ada harganya. Ada harga, ada rupa. Jadi kita bisa melihat kalau harganya ya biasa-biasa saja, itu biasanya kita meragukan kualitasnya. Kita bisa melihat, oh ini barang yang memang asli, jadi memang harganya mahal. Ini barang yang biasanya kita sebut ya sepertinya asli sih, aspal, asli tapi palsu, KW. Itu harganya ya tidak sama dengan harga aslinya, pasti di bawahnya harga-harga yang murah begitu. Jadi apapun, baik perabot rumah tangga, perhiasan, aksesoris, itu memang biasanya kita bisa melihat dari harganya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berbicara tentang kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Allah. Bagaimana kita menjadi pengikut-pengikut Kristus. Ternyata kita juga memiliki harga. Harganya memang bukan pada diri kita. Kita tidak ada yang sempurna. Kita diciptakan oleh Allah memang baik adanya, tetapi sungguh kita menyadari kehidupan dosa kita, membuat kehidupan kita di hadapan Tuhan tidak ada yang sempurna. Tapi ketika kita menjadi orang-orang yang percaya dan terus mau mengikut Kristus, ada harga yang harus kita bayar. Memang kita telah menerima keselamatan yang dari Tuhan, dan itu gratis tanpa bayar. Tetapi untuk bisa mengikuti Dia, untuk bisa melayani Dia, kita harus mau membayar segala sesuatunya. Tentu bukan dengan uang. Berapa banyak uang yang bisa kita bayar. Tetapi mari perhatikan ayat yang kita baca pagi hari ini, ayat yang ke-23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. 3 hal yang disampaikan Yesus pada saat itu kepada murid-muridnya. 3 hal, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Penyangkalan diri bukan berarti mengosongkan diri kita, tetapi bagaimana kita rela untuk mengesampingkan segala sesuatu yang merebut hati kita dari Tuhan. Mengatakan ya untuk segala sesuatu yang dikehendaki Tuhan, mengatakan tidak ketika kita mau melakukan sesuatu tetapi itu bukan yang menjadi kehendak Tuhan. Itu artinya bagaimana kita mengutamakan Tuhan lebih dari segala-galanya. Bagaimana kita memikul salib setiap hari. Tidak ada hal yang mudah dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita sungguh-sungguh merespon keselamatan yang diberikan Tuhan kepada hidup kita. Setiap hari ada tantangan, setiap hari akan ada pergumulan. Mari memikul salib itu. Dan mari mengikut Tuhan. Dan bila selama ini kita lebih mengasihi dunia, kita lebih mengikuti diri kita lebih berkompromi dengan dosa, saudara, itu berarti kita belum membayar harga
Harga dari keselamatan adalah bagaimana kita rela menempatkan Tuhan sebagai yang pertama dalam kehidupan kita dan sebagai yang utama dalam kehidupan kita. Bukan hanya pertama saja. Pertama, tapi nanti ada yang kedua, ketiga, bukan. Yang pertama dan yang utama, satu-satunya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jika Paulus di awal tadi kepada Timotius mengatakan ada perabot-perabot yang terbuat dari begitu banyak bahan, ada yang terlihat berharga dan ada yang kurang berharga. Saudara, apapun kehidupan kita, siapapun kita, mari kita membersihkan kehidupan kita, supaya kita bisa menjadi perabot-perabot yang memang bisa digunakan oleh Tuhan kita, supaya sungguh kehidupan kita memiliki kualitas, memiliki harga yang luar biasa. Bagaimana kita mengikut Tuhan? Harganya adalah komitmen kita. Kita menjadikan kehidupan kita lebih baik lagi, seturut dengan kehendak Allah. Kalau toh kita merasa kurang bahwa hidup kita memang tidak sempurna, it's okay, tidak ada yang baik atau lebih baik di antara kita. Tetapi ketika kita menyadari itu, maka kita membuat komitmen untuk tetap mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mengesampingkan diri kita, lebih mengutamakan Dia. Itu menjadi komitmen kita. Dan itu harga dari apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, kita bisa meresponnya. Bukti bagaimana kita memikul salib. Banyak orang ingin menjadi serupa dengan Kristus, tetapi hanya dalam hal mujizat-mujizat supaya mereka dikenal oleh banyak orang. Tetapi bagaimana kita mengikut Kristus, harganya adalah sebuah komitmen. Mari melanjutkan komitmen dalam hidup kita untuk tetap menjadi orang-orang yang sudah diselamatkan Allah, untuk tetap mengikut Tuhan hari ini sampai selamanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Harga yang mahal, karena keselamatan Kau berikan dalam kehidupan kami melalui pengorbanan Kristus. Tetapi itu Engkau berikan dengan cuma-cuma, gratis kepada kami. Kami Engkau angkat menjadi orang-orang yang percaya. Dan pagi hari ini kami disadarkan kembali, meski kami bukan orang yang sempurna, tapi kami ingin menjadikan hidup kami perabot-perabot yang memiliki nilai harga yang tinggi. Biarlah dengan komitmen kami untuk tetap mengikut Tuhan, kemanapun Tuhan kehendaki, kami siap untuk melakukannya. Kami terus akan mengiring Tuhan dengan harga komitmen kami. Kami tidak akan mampu berjalan sendiri, sungguh kami membutuhkan Tuhan. Dan biarlah Engkau yang akan menyertai kehidupan kami hari ini sampai selamanya. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kita. Amin.